Ya, shalom. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin puji-pujian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebetulnya petugas WL itu Ibu Sugeng, ya. Tetapi seperti yang saya share di grup, ya, bahwa tadi malam ibunda dari Pak Sugeng itu dipanggil Tuhan. Jadi pemakaman siang ini nanti, ya. Dan karena itu puji Tuhan ada yang punya talenta dadaan, ya. Yaitu Mbak Ari yang kemudian menggantikan Bu Ning, ya, untuk melayani kita. Terima kasih Mbak Ari, luar biasa, dan tentunya tidak mengecilkan pelayanan teman-teman yang lain, ya. Dan nanti saya akan pastikan lagi dengan keluarga kapan penutupan peti dan juga pemakaman dari ibunda Pak Sugeng, ya. Yang saya tahu pelayanan akan dilayani oleh GIA Manyarang, ya, karena memang ibunya Pak Sugeng itu bergereja di GIA Manyarang, ya. Oke, itu untuk informasinya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita belajar bagaimana pelayanan itu kita masukkan di dalam konteks keluarga. Dan rupanya minggu pertama ini kita belajar bahwa keluarga adalah ladang pelayanan yang utama, yang pertama dan utama, ya. Jadi ladang pelayanan yang paling penting yang kita mulai itu adalah keluarga. Keluarga adalah tempat kita belajar melayani. Karena apa? Karena kita memang semua lahir dari keluarga, betul ya? Bu Harti yang sudah jadi majelis ini, kira-kira ketika lahir awal wis iso ngitung duit. Belum ya? Sudah bisa ngitung pembukuan? Belum ya toh. Pertama kali belajarnya di mana? Di keluarga. Sudah bisa WL ya kira-kira Mbak Ari dulu? Oh nggak bisa ya, nggak bisa WL, apalagi WL dadaan. Wah sulit ya. Tetapi tentunya pelajaran atau sekolah yang pertama kali membentuk kita adalah keluarga. Karena itu kita mau belajar tentang pelayanan di dalam keluarga. Jujur saya bingung sekali ketika memulai menggali tentang tema ini. Kenapa? Bapak Ibu tahu nggak? Jarang sekali kita melihat satu tokoh Alkitab yang keluarganya, tanda kutip ya, baik-baik saja. Coba sebut siapa? Keluarganya baik-baik saja, gitu ya. Adam dan Hawa, Pak Pendeta, mereka join partner untuk berbuat dosa, ya. Loh, bener kan? Adam dan Hawa itu kan, ya memang mereka sehati sepikir, setuju, tapi sehati sepikir untuk hal yang tidak baik. Sama seperti Ananias dan Safira, kalau masih ingat di perjanjian baru, gitu ya. Oh enggak juga, tapi anak-anaknya hebat. Kata siapa? Anak-anaknya Adam dan Hawa bunuh-bunuhan, betul ya? Artinya ini keluarga yang kurang pas untuk dijadikan contoh, ya. Terus siapa ya? Nuh Pak Pendeta, Nuh itu mantap, Nuh itu luar biasa ya. Karena yang diselamatkan itu 3 anaknya, 3 mantunya, gitu ya, istrinya juga. Jadi 8 orang yang masuk di dalam bahtera. Setuju saya. Tapi setelah kondisi bahtera, rupanya ada cerita bagaimana Ham tidak menghormati ayahnya, betul ya? Kan anaknya 3 ya, Sem, Ham dan Yafet. Si Ham ini tidak menghormati ayahnya. Artinya ya nggak sempurna banget juga, gitu ya. Mundur lagi ke siapa? Abraham. La ilaha illallah. Abraham. Bagaimanapun Abraham itu terkenal, ya kan? Dengan kasusnya dengan Hagar, betul ya? Siapa lagi? Daud. Iya.
Pemenang Daud, ya kan? Anak-anaknya memberontak, Absalom, ya toh? Dia ambil istri orang, waduh kacau lah, ya kan? Siapa lagi? Agak susah ya. Aduh, saya sampai bingung, itu siapa ini yang saya jadikan tokohnya untuk saya bicara tentang keluarga yang melayani, gitu ya? Samuel. Bapak Ibu tahu ceritanya. Samuel itu punya anak-anak, tapi anak-anaknya tidak ada yang takut akan Tuhan. Makanya ketika Samuel mau pensiun, orang Israel bilang apa? Samuel, engkau itu luar biasa, melayani kami luar biasa. Tapi kalau kemudian yang teruskan anak-anakmu, waduh, anak-anakmu, aduh gimana ya Pak, kurang pas gitu. Maka dari itu kami minta raja. Makanya Samuel adalah hakim terakhir. Setelah itu muncul Raja Saul. Kenapa? Karena anak-anaknya Samuel tidak bisa ikuti jejaknya Samuel. Artinya apa? Ya belum bisa dikatakan keluarga yang harmonis, keluarga yang ideal. Betul ya? Sulit, jujur sulit. Maka dari itu kita mau belajar dari tokoh yang tidak ada duanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita belajar tentang keluarga adalah tempat pertama kita berinteraksi dengan manusia lain. Setuju? Betul ya? Sebelum Seva itu ketemu sama Bupur, ya, dan tiap minggu digendong oleh Bupur. Sebelum itu dia ketemu siapa? Ya Mae. Betul nih. Saya masih ingat ketika Seva baru lahir dan kita masih nggak ngerti tentang anak karena nggak ada orang tua yang nunggu ya. Aduh, malam itu dia nangis setengah mati ya. Betul ya. Hanya karena dia nggak bisa nenen gitu ya. Tapi dia pengen nenen, tapi ya bingung juga. Bila dinenenin ya tetap rewel ya. Popoknya dicek ya sudah bersih, masih bersih. AC juga sudah oke karena waktu itu masih di rumah sakit. Ya masih rewel. Aduh, kenapa gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana si Seva itu mulai belajar berinteraksi dengan papa mamanya. Walaupun masih belum gathuk gitu. Ya karepe Seva opo, karepe papa mamae opo, itu masih belum gathuk. Ya kalau sekarang ya sudah lumayan lah. Tapi kadang-kadang ya kita juga masih bertanya-tanya, ini anak kenapa? Gak ada hujan, gak ada angin, nangis ya kan? Gak ada hujan, gak ada angin, ketawa. Ini kenapa? Kita juga masih belum tahu. Tapi disitulah proses dimana kita mulai berinteraksi dengan orang lain. Dan berinteraksi ini tidak hanya bicara tentang hal yang positif seperti saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain, tetapi juga bentekan. Betul ya? Bentekan antara satu dengan yang lain. Itu biasanya yang mulai dari keluarga. Betul ya? Mulai pertama kali dijiwit, Noel itu yang jiwit siapa? Ibu betul ya? Yang pertama kali Noel itu dijiwit, ibunya yang jiwit. Kenapa? Karena Noel nakal. Betul ya? Pertama kali Noel itu dikerjain, siapa yang ngerjain? Bigel ya. Ya kan kakaknya yang pertama kerjain gitu ya. Artinya apa? Bagaimana kita berinteraksi pertama kali tentunya dari lingkup keluarga. Mari kita baca Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 mengatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi bicara tentang mengasihi juga ada. Dan kalau kita lanjutkan, istri dikasih tugas apa? Hormati. Di dalam keluarga itu juga ada pelajaran tentang menghormati. Betul ya? Dan di situ kita belajar bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita, ya. Nah, ini yang juga kita temui di dalam Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak menikah. Ya. Tuhan Yesus tidak menikah, ya.
apalagi punya anak, ya. Makanya nggak ada keturunannya Tuhan Yesus, ya, nggak ada, ya. Nah, kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 48, ya. Ceritanya adalah Tuhan Yesus umur 12 tahun itu dibawa ke Bait Allah. Dan rupanya ketika sampai di Bait Allah, orang tuanya melakukan satu upacara namanya bar mitzvah. Bar mitzvah itu artinya anak hukum. Jadi sejak saat itu Tuhan Yesus akan menanggung hukumnya sendiri. Sebelum umur 12 itu urusannya sama orang tua, ya. Jadi kalau Nathan ini, ya, ini urusan dosanya Nathan, urusan dosanya orang tua, ya. Tapi begitu juga firman Tuhan berkata, kalau orang tua percaya kepada Tuhan, maka imannya itu akan menyedot iman anaknya. Jadi kalau anaknya umur 5 tahun, maaf, ada yang tanya, Pak Pendeta, kalau umur 5 tahun meninggal terus piye? Kan belum bisa diomongin masalah iman, betul ya? Ingat bahwa umur di bawah 12 tahun, ya, itu masih ikut iman orang tua. Orang tua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya pasti selamat. Nah, tapi setelah umur 12 maka disebut bar mitzvah. Ini urusannya anak hukum, bukan lagi anaknya Yusuf dan Maria, tetapi anak hukum. Urusan hukum kamu tanggung sendiri. Itulah mengapa ketika pulang, rupanya Tuhan Yesus ketinggalan. Betul ya? Ini saya percepat aja ceritanya, ya. Tuhan Yesus ketinggalan. Satu sisi papanya mikir Yesus ada sama mamanya. Betul ya? Karena masih kecil, pikiran ayahnya begitu. Tapi pikirannya Maria, oh, kan dia sudah bar mitzvah, sudah menjadi pria dewasa, pasti akan berjalan bersama para bapak-bapak. Gitu ya, mikirin ngono, mikirin. Sampai tempat istirahat, kumpul semua, Maria ketemu Yusuf, Yusuf ketemu Maria. Lundi Yesus. Loh, tak kira nih nggonmu, ora, tak kira nih nggonmu, keker. Akhirnya balik. Ketika balik, ditemui Tuhan Yesus sedang berdiskusi tentang Taurat dengan para imam di Bait Allah. Yang menarik, Lukas 2 ayat 48 berkata, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kalau ngomel yang pertama laki apa perempuan? Maise, ya. Jadi ketemu Yesus yang ngomel duluan siapa? Mamahnya. Ini terlalu rapi ini ya kata-katanya, ya. Tapi saya yakin Mak langsung, wah ini diwae gitu. Ya, malah petakilan ya, lu ora ngomong-ngomong ora WA gitu. Artinya apa? Ada kasih yang kita bisa lihat, betul nggak? Nah, kalau anak hilang terus ibunya marah-marah itu karena benci atau karena kasih? Halo ibu-ibu, Noel, kalau kamu pergi main sampai jam 9 malam terus mamamu ngomyang-ngomyang, itu bukan mamamu cerewet, itu mamamu sayang sama kamu. Betul? Setuju ya? Saya yakin Yusuf dan Maria itu sayang sama Yesus. Makanya ketika Yesus hilang, digolei. Ada di sini yang masa lalunya hilang orang digolei? Mas Firman? Oh enggak ya. Ya, wis 30 tahun hilang ya orang digoleki Mas ya. Ini masih kecil ya, kita bicara masih kecil. Saya yakin senak-anakannya kita, kalau kita pergi nggak pulang, dicariin. Hal yang sama dengan Yesus. Ini berbicara apa? Keluarga, tempat pertama kita praktek tentang kasih, tentang perhatian, ya, tentang saling mengerti. Kadang-kadang anak itu nggak ngerti kenapa sih mamanya cerewet. Ya, aku cuma main di temen kok dicerewetin. Loh, bukan perkara itu, betul ya? Kamu nggak ngerti, belum memahami cara berpikir mamamu. Nanti kalau kamu jadi mama, itu baru ya. Betul ya? Kalau kamu sudah dewasa baru mengerti, oh ternyata dulu ya begitu.
ibu saya, ayah saya menjaga. Yusuf dan Maria, ini satu contoh bagaimana keluarga kecil ini belajar untuk saling peduli, belajar untuk saling mengasihi. Dan itu dimulai dari keluarga. Yang pertama, jadi tempat pertama kita berinteraksi itu keluarga. Nah, pelayanan itu bicara untuk melayani sopo? Kursi. Melayani keyboard. Udah. Walaupun yang dihadapi, tadi yang main keyboard siapa ya? Febri ya? Yang dihadapi Febri adalah benda mati, tetapi Febri melayani manusia. Betul? Betul ya? Maka dari itu dalam pelayanan, konteks kita bukan konteks yang penting suaranya bagus, soundnya bagus, bukan. Tapi yang penting adalah bagaimana jemaat dapat terkait. Betul? Bukan main keyboard itu bukan perkara usul penting kuncinya minor-minor, itu cekras, itu dan lain sebagainya. Bukan. Jauh lebih penting dari pelayanan kita adalah manusianya. Ngerti ya? Manusianya bagaimana? Kita mau pelayanan gimana? Ya kita mau pelayanan ke desa-desa, boleh, tidak apa-apa. Tapi begitu di sana, lagunya yang dinyanyikan ya lagu yang tidak mereka kenal. Ya, dulu kita sering pelayanan ya, Mas Budi waktu itu masih jadi anak kecil gitu, masih remaja ya. Ngangkat-ngangkat sound gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, supaya kita jadi berkah buat tempat yang dilayani, apa yang mereka butuhkan? Betul nggak? Bukan, aku seneng lagu ini, pokoknya nyanyikan lagu ini. Di gerejaku lagu ini semua bisa kok. Iya. Cuman nek lagu sorak-sorai bergembira, terus kita pelayanan di GKJ. Orang gatuk bro ya. Orang gatuk, nggak percaya, tanya Pak Chandra ya kan? Tadi saya melihat sepintas dari depan ya, ketika semuanya sama Mbak Ari, ayo saling berhadapan semuanya, saling mengasihi. Pak Chandra diem aja. Lulusan GKJ orang apa itu? Loh kan tidak masalah ya kan, karena biasa di gerejanya begitu. Nah maksud saya begini, ketika pelayanan dalam konteks apapun, ingat yang jadi fokus itu manusianya, bukan lagunya, bukan isi khotbahnya, bukan sembakonya. Ya. Yang penting saya ngasih sembako, mahal loh Pak Pendeta, mahal. Tapi bagaimana kau memberikannya, itu jauh lebih berdampak. Betul? Ya. Memberikannya gimana? Pokoknya uyel-uyelan, nggak karuan, surung-surungan itu tidak memanusiakan manusia. Maaf ya, itu bukan pelayanan. Ya, kalau pelayanan, kalau perlu antar ke rumahnya. Itu memanusiakan manusia. Jangan terus bengak-bengok bicara, ayo yang kere sini. Loh, aduh, ya kan? Ruang wis pedes, betul nggak? Itu tidak memanusiakan manusia. Dalam pelayanan yang terpenting manusianya. Maka dari itu kita belajar interaksi di dalam keluarga. Kalau engkau tidak bisa menghormati papa mamamu, jangan harap engkau bisa menghormati orang lain di luar sana. Betul nggak? Kalau engkau tidak bisa mengasihi kakakmu dan adikmu, jangan harap engkau bisa mengasihi orang di luar sana. Mulailah belajar interaksi di dalam keluarga. Yang kedua, keluarga adalah tempat mengenal Allah. Coba kita lihat di Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 bisa dibuka. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Ayat 7. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Apa maksudnya? Ini perintah Tuhan untuk Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel.
Itu Ulangan 6 ayat 4 dan lanjutannya ini. Jadi ini harus disampaikan. Bagaimana Allah itu, siapa Allah itu, bagaimana kasih Allah kepada kita. Ini sampaikan terus. Waktu apa? Waktu duduk di rumah, obrolin. Ya. Dalam perjalanan, obrolin. Ya. Lagi berbaring, obrolin. Artinya apa? Dalam segala situasi. Ada kesempatan, sampaikan firman Tuhan. Kenalkan Tuhan kepada anak-anakmu. Ini berbicara begitu. Nah, konsep ini berarti keluarga adalah tempat mengenal Allah. Tempat mengenal Allah di situ. Ada satu pertanyaan yang menarik dulu waktu saya kecil. Ditanyanya begini. Kalau kamu itu lahir bukan sebagai anak pendeta dan bukan orang Kristen, orang tua saya itu, kalau what if ini ya, itu bukan pendeta dan bukan orang Kristen, apakah Samuel Priyotomo akan jadi Kristen? Itu saya ya. Loh, ya kan? Benar ya? Pertanyaannya begitu. Kalau saya lahir di keluarga Buddha katakan, apakah saya jadi Kristen? Saya bisa kasih garansi ketika saya kecil pasti saya Buddha. Lu betul gak? Masalah ketika saya dewasa nanti Tuhan tangkap saya atau enggak, nah itu urusan lain. Tapi begitu saya kecil pasti saya akan belajar agama orang tua. Kalau saya lahir di lingkungan Bali, itu katanya Pak Joko Made, Madein ya, Madein Bali gitu ya, ya pasti Hindu, betul nggak? Pasti saya sembahyangnya sembahyang Hindu. Kenapa? Yang diajarkan itu. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak muda, hati-hati mencari jodoh. Oke lah, Anda bilang nggak gitu Pak Pendeta, beda agama nggak masalah. Buktinya banyak kok yang beda agama juga baik saja. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Kan bingung. Bapaknya ke kanan, ibunya ke kiri. Anaknya bingung. Kenapa? Loh, bagaimanapun anak itu pasti nih nurut orang tua. Kalau dia sudah besar, oke, pilih. Kamu mau yang mana silakan. Tapi masih kecil, ya itu bimbingan orang tua. Disitulah tempat kita mengenal Allah. Pertanyaannya, bagaimana orang tua mengenalkan Allah? Kan begitu. Si A Allahnya ini, si B Allahnya itu. Anak bingung. Ya, apalagi saya jumpai keluarga yang seperti ini dan menarik. Sudah ada kesepakatan Pak Pendeta. Anak nomor 1 ikut ibunya, anak nomor 2 ikut bapaknya, lalu anak nomor 3 tetangganya. Ya, whatever. Tapi saya yakin di dalam keluarga itu pasti akan ada kebingungan bagi anak. Ya, ayo kita juga punya semangat untuk mengenalkan Allah. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu adalah pasangan yang seiman. Ya, ini harusnya menjadi sebuah nilai positif untuk bisa lebih mudah mengenalkan Allah. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kira-kira Tuhan Yesus ini lahirnya di Nepal pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kira-kira jadi pengikutnya Siddhartha Gautama. Ya kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24 menarik. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia di sini Yesus harus disunatkan.
Yesus diberi nama Yesus, ya maaf. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi dari kecil orang tua sudah mempraktekkan hukum Taurat, sudah mempraktekkan hukum Tuhan. Maka saya yakin dan percaya sampai hari ini Tuhan Yesus ketika dia jadi manusia, agamanya apa? Yahudi, titik. Orang lain mau ngomong, oh Tuhan Yesus itu agamanya X, agamanya Y. Bahkan ada yang ngomong Tuhan Yesus agamanya Kristen saja, saya nggak masuk akal. Lah wong bapak ibu Yahudi, sederhana kan? Betul ya? Sama seperti saya tadi, kalau saya lahir di keluarga Hindu ya saya pasti kecilnya Hindu. Masalah nanti besar seperti apa urusan lain. Hal yang sama kita harus lakukan itu kepada anak-anak kita. Saya senang ada anak-anak kecil di sini. Walaupun ada plus minusnya, jujur ada plus minusnya. Betul ya? Kadang-kadang kalau anak-anak yang kebanyakan gula darah, betul ya? Saya ngomong 1 kali, dia teriak 2 kali. Ya, lari sana, lari sini gitu ya. Namanya anak-anak. Betul ya? Tapi saya nggak sampai hati untuk mengatakan yang ramai hanyahlah dari ruangan ini gitu ya. Saya nggak sampai hati. Kenapa? Bagaimanapun anak-anak harus belajar. Ini rumah Tuhan. Ini ibadah. Betul ya? Yang memang sekarang agak susah dikasih tahu. Tetapi ya itu tugas kita untuk membawa anak-anak ke gereja. Saya kesaksian ya. Saya kesaksiannya ada istri saya nih ya. 1 minggu kami berdua itu ke satu tempat, satu gereja gitu ya. Satu tempat, satu gereja. Kami mau ikut ibadah di sana gitu ya. Nah ketika kami berdua ke sana, itu sudah ada Seva waktu itu, sudah ada Seva, ya. Dan rupanya Seva itu ya nggak rewel, cuman biasa gitu doang, gitu ya. Kalau sampai nangis, apalagi lari-lari kayak Jesol Justin nggak ya, plus Demi nggak sampai biasa aja gitu ya. Tapi rupanya kami disuruh keluar. Kami disuruh keluar. Ya kami menghormati aturan di tempat itu ya. Kami keluar. Ya memang ada sisi positifnya. Pemberitaan firman Tuhan jadi lebih fokus. Betul ya? Saya akui itu. Jujur ketika saya bicara begini terus tiba-tiba ada yang lompat dari kursi. Ya tentu kami ikutan kaget, betul ya? Ya tentu ikutan kaget dan kadang-kadang saya juga blank. Habis itu ngomong apa ya gitu ya. Tetapi buat saya anak-anak harus diajarkan untuk mengenal Allah, diajarkan tentang gereja, diajarkan tentang ibadah, diajarkan tentang KPK. Betul kan? Saya ingat ceritanya Bu Harti, bagaimana Bu Harti dulu KPK masih kemana-mana gendong Vero masih kecil, dikenalkan dengan ibadah. Oke, pertama kali mungkin berontak, ngubeng-ngubeng. Tapi kan lama-lama juga terbiasa. Kalau ke gereja itu yang penting sudah mampu kelek bukur, tidur. Ya, mampu kelek bukur, tidur ya. Tapi intinya ketika anak-anak kita bawa, ya ayo kita pelajari firman ini. Sama seperti Tuhan Yesus umur 8 hari sudah dibawa ke Bait Allah untuk diperkenalkan dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin Tuhan Yesus juga belum paham, ya masih 8 hari apa yang kau harapkan, walaupun dia Allah yang jadi manusia ya. Tapi ingat Yesus itu 100% manusia. Pasti Tuhan Yesus umur 8 hari ngompol, pasti, gitu.
Lah iyalah, masa wah ini bayi ajaib, nggak pernah ngopol Pak Pendeta. Nah, Yesus itu 100% manusia. Tapi bagaimana keluarganya mengenalkan Allah sejak dini. Ya. Ayo kita bawa anak-anak kita. Yang dari kecil pun dibawa. Ya. Supaya apa? Ya kita kenalkan kepada siapa Allah yang kita sembah. Supaya dia juga mengenalnya dan juga menyembah dia. Yang ketiga. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Ini bicara tentang bagaimana memilih diaken atau majelis, ya, atau penilik jemaat, ya. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Next. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi salah satu kriteria dari pemimpin gereja atau diaken atau penilik jemaat, dia adalah orang yang dapat mengatur keluarganya. Dan logika sederhananya dikatakan, kalau dia nggak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Logikanya begitu, gitu ya. Ini menarik. Kenapa? Karena rupanya keluarga ini tempat tumbuhnya karakter. Kalau engkau di keluarga malas, kira-kira di lingkungan ya sama ya. Ya sama ya toh. Kalau di keluarga malas, di lingkungan nggak malas. Itu namanya dalam bahasanya penyair Peter Pan mengatakan buka dulu topengmu, ya. Ya, kenapa? Karena kita di keluarga itu adalah kita yang sesungguhnya. Saya ulang ya, kita di keluarga adalah kita yang sesungguhnya. Engkau bisa boleh pakai topeng di gereja. Kalau di gereja Pak Pendeta, istri saya itu kalau ngomong halus, ya, shalom. Apa kabar? Bagaimana? Sudah sarapan? Di rumah Pak Pendeta boro-boro ngurusin anak, suami nggak pernah. Saya mau tanya, capek nggak sih pakai topeng? Capek. Dan suatu kali pasti topeng itu terlepas. Betul? Ya. Yang namanya topeng itu berat. Mungkin Anda bisa pakai itu 20 tahun, tapi percaya saya, suatu hari topeng itu akan lepas. Engkau yang sesungguhnya adalah engkau di keluarga. Bagaimana karaktermu di keluarga pasti akan tercermin bagaimana karaktermu di pelayanan. Betul? Kalau di keluarga engkau gak disiplin, jangan harap di pelayanan disiplin. Iya kan? Saya bisa melihat kok, ya, kalau kita sering bekerja di dalam kepanitiaan, kita bisa lihat mana-mana yang rajin, mana-mana yang selalu mengingatkan satu dengan yang lain, gitu ya. Jangan lupa bikin teh lo ya. Oh siap, sudah nih tinggal nunggu Pak Indri jemput. Wah, rupanya kita bisa melihat bagaimana kinerja mereka di dalam pelayanan itu terbentuk di dalam keluarga. Betul? Ya. Ada satu cerita bagaimana seorang laki-laki batal melamar atau menikahi pujaan hatinya. Kenapa? Karena ketika laki-laki itu main ke rumah calon istrinya, dia melihat ayah dari calon istrinya sedang cuci piring dan ibunya sedang nongkrong sambil bentak-bentak papanya. Habis cuci piring, nyapu ngepel. Itu yang nyuruh istrinya. Dan saat itu dia berpikir, waduh bahaya ini. Ini kalau calon istri saya sama kayak mamanya selesai saya. Ya betul ya. Karakter itu dibangun di keluarga. Maka dari itu ada baiknya kalau kau mau cari pasangan, lihatlah orang tuanya.
Betul ya? Orang tuh bukan berarti ini pasti sama, enggak terlalu. Tapi dari situ kita bisa melihat pasti ada kesamaan. Ya, kalau papa mamanya senang pelayanan, ya belum tentu anaknya senang, tetapi cenderung anaknya sudah terbiasa pelayanan, sudah terbiasa masuk di dalam pelayanan gereja. Hal yang sama ketika kita bicara Yesus. Yesus karakternya seperti apa sih? Kalau berkaitan dengan keluarga loh ya. Orang-orang yang lain mau kita paham lah, berbelas kasihan dan sebagainya. Tapi yang saya lihat, coba kita buka di dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ini bicara Yesus ada di kayu salib di saat-saat akhir hidupnya. Dan ini salah satu dari 7 perkataan salib. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Jadi ini ceritanya Yesus di kayu salib loh ya. Sudah hampir mati. Dan salah satu yang diucapkan Yesus adalah begini. Ketika Yesus melihat ibunya, berarti siapa? Bunda Maria. Dan murid yang dikasihinya, siapa itu? Yohanes. Di sampingnya. Jadi rupanya ketika Yesus disalib, ada Yohanes dan ada Bunda Maria bersebelahan. Dan dikatakan, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu, Yohanes, menerima dia di dalam rumahnya. Menarik. Di saat-saat akhir hidup, Tuhan Yesus tetap punya karakter bertanggung jawab. Dia mengerti budaya Yahudi zaman itu. Dari Yohanes pasal 2, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bikin mujizat yang pertama, yaitu air jadi anggur. Tapi yang menarik, di situ Yesus datang dengan ibunya. Artinya Pak Yusuf sudah tidak ditulis. Bapak gereja menulis Yusuf sudah wafat. Karena Yusuf sudah wafat, maka ibunya akan gandul anak laki-lakinya. Zaman itu begitu, nggak bisa zaman itu terus sebagai wanita karir, nggak ada. Wanita yang suaminya sudah meninggal dan tidak punya anak atau anaknya meninggal juga, hanya 2 profesi yang dia bisa jalani, pelacur atau pengemis. Makanya ketika ada cerita seorang pemuda dari kota Naim, tidak ditulis namanya siapa. Dia anak satu-satunya, ibunya janda. Dan ketika itu anak yang pemuda yang dari Nain ini mati dan dibawa keluar kota. Di situ Yesus melihat. Ketika rombongan keluar dari kota, rombongan Yesus mau masuk ke kota. Dan Yesus melihat ada seorang pemuda yang meninggal dan sedang digotong menuju ke pemakaman. Jatuhlah belas kasihan. Mereka nggak minta kepada Yesus, tolong dong, enggak. Tapi Yesus melihat dan jatuh belas kasihan. Lalu dibangkitkanlah pemuda lain. Sebetulnya Yesus menyelamatkan 2 orang. Pemuda Nain itu, tapi juga ibunya. Kenapa? Kalau ibunya meninggal oleh anak laki-laki satu-satunya, dia ikut siapa? Dia hanya bisa jadi pengemis atau maaf tadi yang saya sampaikan. Wow. Makanya ini mujizat besar kalau kita mengerti konteks budaya zaman itu. Nah, Yesus tahu bahwa Bunda Maria bergantung padanya. Yesus tahu. Itulah mengapa ketika di saat-saat terakhir dia mau mati, karakter tanggung jawab ini muncul. Ya. Oke, dia
menanggung beban seluruh dosa umat manusia. Oke. Tapi apa artinya kalau dia tidak memikirkan ibunya? Betul? Betul ya? Anda bisa jadi pahlawan sehebat apapun, tapi kalau engkau tidak mengasihi ibumu, nggak usah ngomong lah. Betul? Setuju ya anak-anak? Ya. Febri, engkau bisa jadi orang paling kaya di kota Semarang. Engkau bisa jadi orang paling kaya di Indonesia. Tapi kalau engkau nggak mengasihi ibumu, saya bilang, cemen. Setuju? Maka dari itu Yesus di kayu salib dengan kondisi darah sudah tertumpah, luka di mana-mana, yang ada di pikirannya apa? Emak gua gimana? Betul kan? Itu pemikiran yang buat saya karakter tanggung jawab. Dan Yesus bilang kepada Yohanes, "Yo, ini ibumu. Ibu, ini anakmu." Maksudnya, tolong openi ibumu. Intinya begitu. Artinya Yesus bertanggung jawab. Dan dari mana dia belajar itu? Keluarga. Ya, terlepas dia adalah Allah yang jadi manusia, tetapi dia manusia betul. Dia belajar bertanggung jawab. Bahkan ketika dia melayani itu dimulai dari usia 30 tahun. Ada banyak spekulasi kemana Yesus pergi. Dari umur 12 tahun, cerita di bait Allah yang ketinggalan, sampai usia 30, Yesus kemana? Ada teori-teori gak karu-karuan ngomong Yesus pergi ke Tibet belajar Buddhis, makanya ajarannya penuh kasih. Oh, orang Buddha itu penuh kasih, betul ya? Makanya ajarannya penuh kasih. Apakah betul? Saya terlalu percaya selama 18 tahun Yesus mengembangkan bisnisnya. Lo bisnisnya apa sih? Lo tukang kayu lo. Lo kok tahu kok tukang kayu? Ah, bapak itu tukang kayu. Ya kan? Usahanya diperbesar sampai dia mapan. Bukan berkelimpahan ya, bukan jadi orang terkaya di dunia. Ketika dia mapan, oke, sekarang saya tinggalkan, saya pelayanan. Dia pribadi yang bertanggung jawab. Dia nggak bilang ke ibunya, "Bu, ojo kok njaluk mangan ning aku meneh. Kenapa? Aku saiki pelayanan." Ya toh? Aku ora ono duit. Nek jenengan lapar, jenengan haus, minta sama yang lain. Saya sudah berikan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau tanya, apa ngono? Modelane ngono. Itu nggak ditempeling malaikatnya, puji Tuhan. Ya, ayo kita pelayanan, tapi juga bertanggung jawab. Yesus sudah kasih contoh bagaimana dia pribadi yang bertanggung jawab. Karakter itu muncul dalam keluarga. Saya banyak menjumpai ketika orang punya karakter yang parah, ketika ketemu keluarganya, bapak ibu ngomong gini, "Wis pancen ngono Pak wonge." Ya toh, ketika punya masalah begini-begini, saya cerita sama istrinya bilang apa? "Ya wis memang ngono kan biar dikandani ya angel." Artinya apa? Apa yang menjadi karaktermu di rumah pasti engkau bawa di dalam pelayanan. Ya. Maka dari itu, ayo kita layani. Yang terutama adalah keluarga kita, supaya mereka juga punya karakter Kristus. Jangan sampai kita bengak-bengok di luar sana, kita memuridkan orang supaya punya karakter Kristus, sedangkan di rumah anak-anak kita tidak punya karakter Kristus. Jangan contoh Nabi Samuel. Betul? Dia jujur sebagai hakim, dia berani dicek apa yang dia pernah makan. Maksudnya tanda kutip ya, korupsi. Tapi anak-anaknya jauh dari itu. Wah, saya yakin itu penyesalan terbesar. Betul ya? Ya. Pak Marno boleh hebat dan luar biasa pelayanannya, tapi kalau anak-anaknya
mengikuti jejaknya tentu ada kesedihan. Betul ya Pak ya? Pengennya kita pelayanan dan anak-anak kita pun ikut melayani. Dan yang terakhir, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3. Ini konsepnya kalau Bapak Ibu baca lah sampai ayat 26 juga boleh, ya toh? Yaitu ada dua orang atau satu pasang. Saya bacakan. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Lanjutnya ayat 26 aja langsung ya. Kisah 18 ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, ini tentang Apolos. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi ceritanya ketika itu di Efesus ada Apolos. Apolos itu orang pinter ngomong dan lain sebagainya. Khotbah bagus, pengetahuan Alkitab bagus. Sayangnya dia hanya mengenal baptisan Yohanes. Dia belum mengenal tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Aquila dan Priscilla itu ngasih tahu Apolos. Di situ kita bisa belajar bagaimana pelayanan dalam keluarga adalah pelayanan sebagai satu tim. Saya mau tanya, enak pelayanan sendiri atau pelayanan sama suami? Halo istri-istri. Halo. Enak sendiri Pak, suami saya itu resek. Ya, baru diajak rapat setengah jam minta pulang. Ya, saya yakin enak itu bareng, setuju? Lebih enak lagi seperti Yosua bilang, keluargaku, kamu mau kemana terserah, tapi keluargaku beribadah kepada Tuhan. Loh enak itu datang suami, istri, anak. Itu paling enak itu. Loh saya tahu ya Pak Pendeta, tapi keluarga saya belum bisa. Nggak apa-apa. Ini kan kita bicara idealnya, betul ya? Kita bicara idealnya. Kalau kita mau berdampak baik, ketika kita mau melayani keluarga kita, maka kita bisa melayani dalam sebuah tim. Loh saya amat sangat senang ketika kayak Mbak Ana, saya mau WL tapi pas wae Pak Eko main musik misalnya, ya kan? Tapi makan piye? Ya urusan carry ya toh. Tapi bagaimana seorang istri ingin melayani bareng suami, pasti jauh lebih enak. Betul tuh. Tugas doa Selasa Bu Paulina sing gitarin Tawano, ya kan? Tugas KPK yang WL Mbak Hartati, ya firman Tuhan Mas Purwoko. Wih mantap loh, bener nggak? Jujur saja, enak nggak pelayanan dalam satu tim, dalam sebuah keluarga? Enak, betul kan? Seperti Priscilla dan Aquila, satu pasang. Jujur di dalam pelayanan itu ada godaannya. Ada godaan. Banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Kenapa? Ya urusan ini. Konseling yang kemudian jadi konsleting. Ya kan? Ya. Karena apa? Oh, konseling. Ya, ada perempuan konseling sama Pak Pendetanya lagi. Konselingnya berdua. Ya. Sekali konseling nangis-nangis ya, sama Pak Pendetanya dilap. Air matanya dilap pakai tisu. Sudah Mbak, enggak usah nangis. Ya, nanti pertemuan kedua dipeluk, udah enggak usah nangis. Ya, aduh. Ketiga ya imajinasikan sendiri.
Betul ya? Banyak itu terjadi loh, jujur aja banyak terjadi. Kenapa lo hamba Tuhan itu yang manusia? Setuju? Setuju ya? Loh, mbok kira aku ki malaikat? Ora. Nek ndelok wong wedok ayu yo. Tadinya jalannya lurus jadi belok. Loh lah iya toh? Betul ya? Loh ya kan masih manusia. Setuju? Lah kalau lihat sapi terus menggok gini, itu bahaya. Ya masih manusia. Makanya bahaya sekali seperti itu. Bagaimana cara menyikapinya? Ya pelayanan dalam satu tim. Coba kalau ada perempuan muda mau konsultasi nangis-nangis, saya datang sama istri. Bisa terjadi sesuatu? Bisa, istri saya yang meluk perempuan itu, betul ya? Bukan saya yang meluk, yang ngasih tisu bukan saya, istri saya yang ngasih tisu, betul nggak? Setuju ya? Aman? Aman. Aman dari apa yang akan terjadi dan aman dari fitnah. Lo bisa jadi di fitnah lo. Oh ya, tidak terjadi apa-apa tapi di fitnah. Bisa? Bisa. Oh, ada perempuan muda pakai rok segini naik ke kantornya Pak Samuel. Nah, di sana lama 2 jam, tahu ngapain. Terus besok ke sini lagi. Wah, heboh betul ya. Heboh. Tapi kalau ada istri bersama-sama melayani seperti Priscilla dan Aquila, aman? Aman. Yang saat ini sedang heboh itu apa itu ya? Yang panjang lebar. Alah yang itu loh, Pak, urusan parkir mobil sampai panjang lebar itu. Tahu nggak? Apa Mam? Yang di Malang itu. Itu mulai dari urusan parkir mobil di depan rumah orang sampai kepada yang dibilang cabul dan lain sebagainya. Waduh, itu bukankah itu semua bisa dihindari kalau kita melayani dalam satu tim? Ada banyak keuntungan. Nah, terus bagaimana caranya? Ya libatkan keluarga. Anak-anak bawalah di dalam pelayanan. Tapi istri saya belum mau Pak Pendeta, suami saya belum mau Pak Pendeta. Satu hal yang kita belajar bulan lalu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Sekarang belum, besok iya, ya kan? Nah, untuk sesuatu yang baik, masa Tuhan tidak bergerak? Setuju? Ayo kita melayani dalam satu tim, satu keluarga. Pasti jauh lebih efektif, pasti lebih enak, pasti lebih indah. Dan tentunya ini yang membuat keluarga harus jadi sasaran pelayanan yang utama. Sebelum Anda kemana-mana, pastikan keluargamu dulu. Sebelum engkau menyelamatkan orang lain, selamatkan keluargamu sendiri. Begitu sudah, ayo ajak mereka untuk melayani bersama. Saya sempat ngobrol sama hamba Tuhan yang sudah cukup senior, dan ngobrolnya itu dengan anak-anaknya gitu. Ketika bicara, rupanya anaknya hamba Tuhan ini ya curhatnya adalah rupanya dia itu dulu sering ditinggal pelayanan papa mamanya. Karena papa mamanya ini hamba Tuhan, ya bapaknya gembala. Karena itu sering papa mamanya ini meninggalkan dia seorang diri di rumah. Dan dia merasa bahwa itu ada gejolak di hati, protes gitu. Kenapa papa mama lebih mementingkan jemaat daripada dia? Gitu ya. Dan ketika sharing seperti itu, saya juga ditanya, Pak Samuel kan juga dari keluarga hamba Tuhan, gimana Pak? Saya bilang, ya sama. Saya juga dulu kecil sering ditinggal sama Pak Joko dan Bu Joko. Tiap malam, hampir tiap malam itu selalu di rumah. Papa mama pergi, bapak ibu pergi. Tapi untungnya saya punya
3 saudara lain. Jadi kami itu 4 bersaudara. Maka dari itu kami berempat ini yang main sendiri gitu. Tidak merasa kesepian. Tetapi karena hamba Tuhan ini cuma punya anak 1, rupanya anaknya ini kesepian gitu ya. Karena papa-mamanya tiap malam keluar, anaknya pulang sekolah, papa-mamanya baru pelayanan berangkat, pelayanan, nggak ketemu gitu ya. Saya kemudian bertanya-tanya, apa ini juga yang terjadi dalam tokoh-tokoh Alkitab sehingga kebanyakan keluarganya nggak ideal gitu ya. Karena itu saya mau belajar juga bagaimana melayani dalam sebuah tim. Apakah anak-anak bisa diajak untuk melayani? Bisa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, udah kamu di rumah aja, nggak usah ikut. Ya, papa mama mau doain orang sakit, udah kamu di rumah aja, nggak usah ikut, udah dia di rumah ya. Dikasih makanan, kasih buku pelajaran, udah kamu belajar di rumah, papa mau pergi. Sehingga tidak melibatkan anak-anak dalam pelayanan. Ya. Ayo kita juga mau berubah, mau mengubah bagaimana supaya anak-anak juga tidak ditinggal, tetapi kita gandeng di dalam pelayanan. Saya yakin dan saya percaya anak-anak pun bisa belajar melayani, pasti bisa. Dan alangkah indahnya ketika kita melayani dalam satu tim. Tuhan Yesus juga melayani dalam satu tim. Apa? Dengan Bunda Maria. Anda tahu dari awal Yohanes pasal 2 itu selalu ditulis bagaimana Tuhan Yesus banyak bersama Bunda Maria. Termasuk di dalam penyalipan Bunda Maria ada, kenaikan Bunda Maria ada. Bahkan kisah para rasul 1 ayat 14 menulis doa 10 hari Bunda Maria ada. Makanya Bunda Maria di dalam gereja kuno itu disebut sebagai rasul yang pertama. Kenapa? Karena Bunda Maria lah yang selalu bersama Yesus, bahkan sejak Yesus lahir. Betul ya? Ini satu tim. Ya. Saya membayangkan mungkin ketika Yesus sedang dalam pergumulan di dalam pelayanan, ada Bunda Maria yang menguatkan. Wah, Yesus kan Allah, saya tahu. Yesus juga manusia. Kalau dia bisa lapar, bisa haus, bisa capek, kira-kira butuh curhat enggak? Butuh. Masa Yesus curhat sama murid-muridnya? Yang paling cocok Yesus curhat sama siapa? Ibunya, betul? Ya. Sih, kalau kita lagi berat hati, sedih, ya kalau kita punya pasangan, kita bisa curhat ke pasangan kita. Masa sebagai pemimpin di perusahaan curhat sama anak? Bukan, kan enggak. Pasti Yesus juga curhat sama ibunya. Artinya apa? Dalam sebuah tim keluarga kita bisa lebih terbuka dan itu tidak berbahaya. Kalau bukan keluarga, maaf, terlalu terbuka bisa berbahaya. Makanya saya selalu bilang suami istri ketika konseling atau pernikahan, ya katekisasi pranikah, saya selalu bilang apa? Suami istri tidak boleh ada rahasia. Tapi kalau keluar, jangan kamu ceritakan semua. Ya. Saya sudah pelayanan lama dengan Budi misalnya. Orang sakit buat cerita ribut. Saya juga tidak akan cerita semuanya kepada Budi. Kenapa? Ya ada batasan. Tapi kalau dengan keluarga, suami istri ada batasan, dadah. Suami bisa ngomong apapun dengan istri, istri bisa ngomong apapun dengan suami. Tapi jangan sampai istri ngomong apapun dengan orang luar. Suami jangan ngomong apapun dengan orang luar, bahaya, ya, bahaya, jangan. Tapi suami istri bisa saling terbuka. Artinya apa? Ketika kita melayani dalam satu tim, wow, betapa luar biasanya. Karena itu, ayo kita fokus di dalam keluarga. Ayo layani keluarga kita. Ayo bangun karakter keluarga kita supaya kita bisa melayani bersama-sama. Amin. Mari kita
berdoa.